Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel saya Iwan Power. Di video kali ini saya akan memberikan resep sukses untuk berjualan di pasar tradisional. Oke, di pasar tradisional. Sebelumnya saya menjelaskan dulu. Saya mulai bisa berdagang itu berkat kedua orang tua saya. Dan itu pun saya dari kecil mulai berbisnis, berjualan pakaian di pasar tradisional. Tapi bukan itu yang akan saya jelaskan. Yang saya akan jelaskan di video ini adalah resep sukses berjualan di pasar tradisional. Oke, ikuti terus video saya, subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Oke teman-teman, yang pertama adalah kejujuran. Dalam melakukan aktivitas berdagang, kita harus selalu berjujur kepada pembeli kita, pada calon pelanggan kita tentunya. Contohnya seperti ini, dalam melakukan penimbangan, dalam melakukan penjelasan tentang kualitas barang, jelaskanlah apa adanya. Jangan Anda melebih-lebihkan dan jangan Anda mengurang-urangkan. Jika barang itu memang baik, jelaskanlah seperti ini, dan kualitasnya seperti ini, manfaatnya seperti ini untuk seorang pembeli atau seorang pelanggan Anda. Karena kejujuran akan berakibat baik untuk usaha Anda. Jangan sekali-sekali Anda membohongi pembeli Anda, itu akan sangat fatal untuk Anda. Oke, yang kedua, berangkatlah berjualan di pagi hari atau lebih awal. Jumlah pembeli terbanyak di pasar yang datang di pasar tradisional itu adalah ketika pagi hari. Kebanyakan pedagang pasar tradisional itu sudah mulai untuk menggelar dagangannya itu mulai pagi hari. Maka pembeli itu pasti datang di pagi hari untuk mendapatkan barang yang masih segar, masih fresh. Jadi kalau ingin berdagang sebagai pedagang sukses, berangkatlah lebih awal. Kalau cara Jawanya itu lebih gasik seperti itu. Jadi itu istilah itu aku pakai untuk sampai saat ini. Selanjutnya, layanilah calon pembeli atau pelanggan kalian dengan ramah. Karena dengan melayani pembeli atau calon pelanggan kalian dengan ramah itu adalah strategi yang sangat bagus. Dengan contohnya seperti ini, kalian dengarkan keluhan-keluhan mereka, apa manfaat dan fungsi mereka dengan membeli barang Anda. Dengarkan mereka dengan baik, terus beri arahan mereka, jelaskan barang-barang Anda dengan baik, dengan ramah, dengan senyum. Meskipun barang-barang Anda ditawar di bawah modal Anda, tetap layani dengan baik, dengan sabar. Karena kunci sukses seorang pedagang itu dengan melayani pembelinya dengan ramah. Itu contohnya. Oke, selanjutnya jual jenis barang kebutuhan. Contoh seperti ini. Ada banyak penjual atau pedagang-pedagang di pasar tradisional itu menjual kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, karena barang seperti itulah yang setiap hari mereka cari. Jangan barang-barang yang aneh-aneh. Contoh seperti barang-barang yang kebutuhan sehari itu sayur mayur, seperti tahu, tempe, daging, seperti itulah. Karena yang sering datang ke pasar tradisional itu adalah mereka pembeli untuk datang untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi usahakan kalian berjualan barang-barang kebutuhan pokok setiap hari mereka atau calon pembeli kalian. Oke, selanjutnya jual jenis barang dengan bervariatif. Contoh bervariatif seperti ini. Saat berdagang, jangan hanya menjual barang satu jenis saja. Usahakan menjual barang dengan beberapa jenis. Kalau Anda jualan sayur mayur seperti bawang, tomat, cabai, dan sebagainya lah pokoknya. Usahakan kalau Anda mempunyai modal lebih, Anda berjualan barang yang bervariatif, tapi sejalur.
Seperti itu. Karena semakin banyak jenis barang yang Anda jual, maka berpotensi makin banyak pembeli yang akan datang, semakin tinggi jika ini diterapkan dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya beri harga yang pas untuk dagangan Anda. Jadi seperti ini contohnya. Jika Anda menjual jika Anda menjual buah jeruk 1 kilo itu berapa? 12.000. Kalau Anda terlalu banyak menawarkan harga yang lebih tinggi, akan banyak akan banyak memakan waktu. Dengan tawar menawar nanti akan terjadi seterusnya. Berapa harga jeruk ini? 15.000, 13.000 ya. Itu akan membuang waktu Anda. Kalau Anda memberi harga pas 12.000, tapi usahakan harga itu di bawah standar, maksudnya di bawah pembeli-pembeli yang lain. Jika kualitas barang Anda itu lebih bagus atau sama dengan saingan-saingan Anda, pesaing Anda di pasar tradisional, pasti mereka melihat harga Anda lebih murah, pasti akan kembali ke Anda. Seperti itu yang saya lakukan sampai saat ini. Oke, yang selanjutnya, kasih bonus untuk pembeli Anda. Maksudnya seperti ini. Di antara pembeli-pembeli Anda itu kan ada yang bertransaksi membeli kepada Anda itu dengan jumlah yang banyak. Nah, sesekali lah ya, kasih dia bonus, kasih mereka bonus. Jika Anda membeli banyak, akan dapat, contoh seperti ini, beli 2 dapat 1, beli 3 dapat 1. Jadi itu akan menarik pembeli Anda. Jadi, oh, di sana itu ada bonus, di sana itu penjual itu mendapatkan bonus jika Anda membeli seperti ini. Nah, itu juga bagian dari promosi Anda. Itu sangat efektif. Dan itu juga saya lakukan agar penjualan saya menaik. Dan alhamdulillah bisa membuat penjualan saya menaik. Itu yang saya lakukan, strategi itu. Dan yang terakhir, jual barang Anda ketika masih segar. Maksudnya masih segar itu masih baru, masih fresh. Jangan sampai Anda menjual barang Anda yang udah lama, yang udah layu, jika Anda menjual sayur atau buah-buahan yang udah lama, itu akan sangat berpengaruh pada kualitas barang Anda. Orang akan menilai. Jika Anda sering menjual barang seperti itu, pasti itu akan menjadi nilai buruk buat penjualan Anda. Makanya, sebisa mungkin Anda jual barang-barang Anda yang masih fresh, yang masih baru, yang masih bagus. Seperti itu. Teman-teman, sekian dulu video dari saya, dan itu adalah tips-tips untuk memulai usaha berdagang di pasar tradisional. Jadi untuk buat para anak-anak muda, jangan lupa terus berusaha, terus melakukan gapai impian-impian kalian supaya nanti kelak kalian bisa menjadi orang sukses. Oke, sekian dari saya mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.